La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan minal mu'minin dan menjadikan kita min Ramadan minas shaimin, dan menjadikan kita orang-orang yang menyempurnakan Ramadan dengan puasa. Asallahu ta'ala ayyuktubana minal 'amilin wal faizin. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal 'amilin, orang-orang yang kembali kepada fitratul Islam, wal faizin, dan orang-orang yang penuh dengan keberuntungan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahmanir rahim. Oleh karenanya kita tanamkan dalam hati kita kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Al-Malik yang Maha Raja, Ar-Rahman dan juga Maha Rahman Ar-Rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya, dan juga asyraful anbiya'i wal mursalin, yaitu paling mulianya para nabi dan para utusan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa an'im ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada orang yang mana orang itu Allah utus rahmatan untuk menebarkan kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Sayyiduna wa maulana Muhammadin, yaitu Sayyiduna wa maulana Muhammad, wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan salawat salam itu Allah berikan kepada keluarganya, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, wa qarabatihi, dan orang-orang yang dekat dengannya, wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan salawat salam itu juga Allah berikan kepada umatnya yang istiqamah akan sunnahnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga masuk di dalam golongan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah yang mulia, usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan keluarga dan jamaah sekalian untuk senantiasa takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya keberuntungan itu Allah janjikan, Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa kepadanya. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hati umat Islam, umat yang beriman, penuh dengan kegembiraan, namun juga diselimuti dengan kegelisahan, dengan kesusahan dan kesedihan. Kenapa kita harus gembira? Karena alhamdulillah kita saat ini sudah termasuk insyaallah orang-orang yang aidin, orang-orang yang kembali kepada fitratul Islam. Kenapa kita kembali ke fitratul Islam? Karena alhamdulillah itu semua adalah barakah Ramadan. Ramadan menjamin kita mensoma Ramadan. Siapa orang yang berpuasa di siang hari Ramadan, tentunya dari subuh sampai maghrib, imanan wa ihtisaban, semua itu dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan malamnya Ramadan? Mengqama Ramadan. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, juga karena Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah hadirin, berarti ketika kita sukses menjalankan Ramadan dengan baik, berarti insyaallah kita saat ini sudah kembali ke fitratul Islam, ka yaumi waladana ummuna, sebagaimana kita baru dilahirkan oleh rahim sang ibunda tercinta kita. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus gembira? Kenapa kita harus bahagia saat ini? Karena alhamdulillah kita termasuk insyaallah orang-orang yang sudah menang dalam memerangi hawa nafsu sebulan penuh lamanya. Kenapa kita harus gembira ya hadirin? Karena saat ini ada orang-orang saudara kita dari awal Ramadan, bahkan dia kemarin dia niat dalam hatinya dan berkata, besok saya akan datang ke masjid, saya salat Idul Fitri di Masjid Lailatul Huda. Saya akan salat Idul Fitri di masjid terdekat, musholla terdekat. Ternyata ada yang lebih cepat dari keinginannya. Idza jaa ajaluhum
fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ramadan akan kembali kepada kita tahun depan? Apakah kita ada jaminan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Kalau Ramadan selama madamatis samawati wal ardh, selama kiamat belum tiba, maka Ramadan pasti akan tiba. Namun pertanyaannya, apakah kita akan bertemu dengan Ramadan? Oleh karenanya boleh jadi Ramadan hari ini, tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Salat Id hari ini adalah salat Id terakhir bagi kita. Maka mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa daripada barakah amaliyah kita selama Ramadan. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang bayangannya tidak bisa hilang dari bayangan mata kita, tak bisa hilang dari benak kita. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin selama ini kalau kita ingin bepergian, kita cium tangannya, kita cium keningnya, dan kita berkata, Bunda, Ayanda, izinkan anakmu pergi, mohon barakah doamu, mudah-mudahan diluluskan, mudah-mudahan dilancarkan. Tapi saat ini ketika kita pulang dari sholat Idul Fitri, ketika kita jenguk kamarnya, sudah tidak ada. Yang selama ini kita peluk, kita pandang wajahnya, mereka semua sudah tidak ada. Di mana mereka saat ini? Ternyata mereka sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berdoa untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa liwalidayna, dan untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka ya Rabb. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami, merawat kami di waktu kecil. Sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadikan kita kekal, mereka yang menjadikan kita seorang tokoh, mereka yang menjadikan kita seorang tentara, polisi, aparat pemerintah, bupati, presiden, semua itu adalah barakah perjuangan daripada berkat doa-doa kedua orang tua kita. Oleh karenanya jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih ada orang tua, kita yang masih ada salah satunya, datangi mereka, cium mereka, dan katakan kepada mereka, wahai ayanda, wahai bundaku tercinta, maafkanlah anakmu yang penuh dengan dosa dan noda ini, karena tanpamu kami takkan ada apa-apanya. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril berdoa. Apa kata malaikat Jibril? Syaqqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahuma al-jannah. Falam yudkhilahum al-jannah. Celakalah Muhammad, seorang hamba yang dia hidup sempat dengan orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tetapi dia tidak berbakti kepadanya, akan tetapi dia tidak mencari ridhanya, sehingga tidak membuatnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan maaf daripada kedua orang tua kita. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut engkau ya Rasulullah berjihad bersamamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda ini akhirnya Rasulullah menjawab kepadanya, faqala, apakah ibumu masih ada? Ummuka hayyatun, apakah ibumu masih ada? Qultu na'am, saya katakan iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ilzam rijlaha, uruslah dia, hormatilah dia, carilah ridhanya, berbaktilah kepadanya, fatammal jannah, maka di sana kau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita yang masih ada orang tua, datangilah mereka. Kalaupun kita tak sempat karena ada di perantauan, telepon mereka dan katakan kepada mereka, saya mohon ampun dan ridha, wahai ibunda, ayanda tercinta. Sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terbenam matahari kemarin sore,
terakhir di bulan Ramadan. Maka berpisahlah kita dengan Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan amal keberkahan, yang penuh dengan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpisahlah kita dengan bulan yang mana ketika kita berbuat di situ amal kebaikan dari amal ibadah sunnah, pahalanya akan dijadikan oleh Allah, tercatat oleh Allah sebagaimana melakukan amal ibadah wajib di luar Ramadan. Ketika kita saat ini sudah berpisah dengan Ramadan, berpisah dengan bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Berpisahlah kita dengan bulan yang mana di saat itu ketika kita memberikan takjil makanan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita luar Ramadan, ya hadirin? Ketika kita sudah keluar dari Ramadan, maka kita harus menjaga nilai-nilai Ramadan yang telah diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Apa nilai yang pertama, jemaah hadirin, yang diajarkan oleh Ramadan? Ramadan mengajarkan kita takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari lamanya yang tahu tentang hal puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mengajarkan bagaimana kita hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga disebutkan oleh Bilal tadi, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahra kullah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya sama dengan pahala puasa setahun penuh. Kenapa harus ada puasa setelah Syawal? Yang mendidik kita takwa Allah. Setelah itu ada bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, kita dianjurkan berpuasa. Setelah itu ada bulan Dzulhijjah, ada puasa Arafah, ada lagi puasa. Bahkan setiap bulannya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Supaya kita bisa menjaga nilai-nilai Ramadan sebelumnya, yaitu yang mengajarkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takwa kepada Allah? Kalau anak bertakwa kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Kalau istri takwa kepada Allah, dia tidak akan berani, dia tidak durhaka kepada suaminya. Suami ketika bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menelantarkan anak istrinya. Dia tidak akan membiarkan istrinya membuka aurat. Dia tidak akan menjadi dayus. Dia membiarkan keluarganya, putrinya, istrinya, keluarganya dilihat oleh orang lain auratnya. Sidang sholat Jumat sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang pemimpin bertakwa kepada Allah, dia tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, hakim bertakwa kepada Allah, maka dia akan putuskan sesuai keputusannya, sesuai dengan kenyataannya. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, dia bertakwa kepada Allah, dia tidak akan berdusta dengan fatwanya. Oleh karenanya itulah pentingnya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diajarkan oleh Ramadan yang kedua, jemaah hadirin, nilai-nilai Ramadan yang mesti kita jaga di luar Ramadan, yaitu Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 30 hari lamanya kita menahan lapar dan haus. Di saat itu kita diajari, begitulah perasaan, begitulah rasanya, begitulah kehidupannya orang fakir miskin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian, kata Rasulullah SAW, sampai kalian cinta kepada saudara kalian seiman dengan kalian ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kau mencintai badanmu sendiri. Ma'amana bi, kata Rasulullah, tidaklah beriman orang tersebut man bata syaba'an. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidur dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidak haus. Normal dia, nyaman, nyenyak tidurnya karena dia orang kaya. Bisa dia makan sesuai keinginannya, bisa dia minum, bisa dia pakai sesuai keinginannya. Wajaruhu ja'iun ala jambi, sedangkan dia mengetahui bahwa ada di sekitar rumahnya ada saudaranya, ada teman kerabatnya yang tidur dalam keadaan lapar.